Football Universe. Di tahun 1950-an, Manchester City pernah memiliki seorang kiper legendaris yang adalah mantan tentara Nazi. Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Please like, comment, share, and subscribe jika cerita ini bermanfaat untuk Anda. Lahir di Bremen, Jerman pada 22 Oktober 1923, orang tua Bernhard Karl Trautmann tidak akan pernah membayangkan anak mereka suatu hari nanti akan menjadi sosok legendaris di dunia sepak bola, apalagi menjadi bintang besar di negara yang adalah lawan perang Jerman, yaitu Inggris. Pemuda berambut pirang dan berbadan atletis ini terdaftar dalam program pemuda Hitler saat dia berumur 10 tahun. Dia kemudian dilatih militer dengan spesialisasi sebagai prajurit penerjun payung di lini depan dan dikirim untuk bertempur di Rusia saat konflik global berkecamuk. Sewaktu bertempur, pasukan Jerman kalah dan Trautmann akhirnya ditawan di Rusia. Trautmann kemudian berhasil melarikan diri, tetapi ditangkap lagi oleh pasukan Inggris. Ia kemudian dikirim ke kamp POW di Aston Market-Field dekat Wigan. Saat sesi olahraga, Trautmann menunjukkan bakat luar biasa saat bermain bola bersama para tahanan lainnya. Dia menjadi kiper dan melakukan beberapa penyelamatan gemilang, termasuk saat teman-temannya menentang dia untuk menyelamatkan tendangan penalti. Dia kemudian mengklaim bahwa latihan tentaranya sebagai penerjun payung membuatnya mudah untuk melakukan penyelamatan akrobatik, karena dia tahu bagaimana harus melompat dan jatuh ke tanah tanpa melukai dirinya sendiri. Selain itu, sifatnya yang tak kenal takut membuatnya menjadi kiper yang sangat cocok di bawah mister gawang. Melihat bakatnya yang luar biasa, pelatih kesebelasan lokal setempat, St. Helens Town, menawarkannya untuk bergabung di timnya. Trautmann sangat senang dan tak bisa menolak tawaran tersebut. Penampilan luar biasa Trautmann membuat St. Helens Town memenangkan pertandingan demi pertandingan penting mereka, dan dia pun sangat dicintai fans di sana. Setelah perang berakhir, Trautmann merasa sangat betah di Inggris, sehingga dia menolak tawaran untuk pulang ke Jerman. Dia ingin memulai hidup baru di negara yang dia lawan dahulunya ini. Dia kemudian menemukan seorang gadis lokal yang bernama Margaret Fryer, yang adalah anak dari pengurus klub St. Helens, dan kemudian dia menikahinya. Trautmann bekerja di pertanian setempat, dan setelah itu bekerja dengan unit penjinak bom di Liverpool. Kemampuan Trautmann sebagai penjaga gawang berkembang pesat saat dia bermain untuk St. Helens Town. Dia dikenal sebagai sosok yang tenang dan pemberani di bawah mister gawang. Fans St. Helens Town selalu terpukau dengan aksi-aksi Trautmann yang belum pernah ditunjukkan kiper-kiper mereka sebelumnya. Cerita Trautmann terdengar sampai ke telinga pelatih Manchester City waktu itu, sehingga pihak Manchester City menawarkan St. Helens Town untuk melakukan pertandingan persahabatan. Selama laga persahabatan tersebut, kemampuan Trautmann ditinjau. Trautmann yang berusia 25 tahun waktu itu hampir tidak melakukan kesalahan apapun selama 2 kali 45 menit. Walaupun City menang 2-0 waktu itu, tapi Trautmann tampil sangat memukau. Manchester City kemudian memutuskan untuk merekrutnya 6 bulan kemudian, dan pada 7 Oktober 1949, Trautmann resmi menjadi pemain Manchester City. Walaupun banyak penduduk kota dan fans Manchester City yang menolak keputusan tersebut.
Penolakan juga terjadi dari komunitas Yahudi di kota Manchester, karena mereka merasa bahwa anggota Nazi tidak boleh diberi ampun atas hal apapun. Fans kemudian memboikot pertandingan Manchester City dan meminta untuk diadakan perundingan antara petinggi klub dengan komunitas kota. Pada pertemuan tersebut, Trautmann menjelaskan bahwa semasa muda dia tidak bisa memilih untuk tidak menjadi Nazi. Dia tahu hal tersebut salah, tetapi dia sudah terjerumus terlalu jauh. Saat ini, dia hanya bisa meminta maaf atas semua yang telah dia lakukan di masa perang, dan dia mau berubah menjadi orang yang lebih baik. Komunitas kota pun terdiam dan memikirkan kata-katanya. Sementara itu, rekan-rekan setimnya di Manchester City ternyata sangat mendukungnya untuk bergabung. Bahkan kapten tim Manchester City waktu itu, Eric Westwood, yang juga mantan tentara, mengingatkan rekan-rekannya bahwa tidak ada perang di ruang ganti ini, yang artinya mereka siap menerima kehadiran Trautmann. Trautmann kemudian menjalani debut pertamanya bersama City pada 19 November 1949. Meskipun sebagian besar fans sudah menerima kehadirannya, tetapi masih ada aja kelompok kecil yang meneriakinya Kraut atau Nazi selama pertandingan. Tetapi Trautmann tetap fokus ke pertandingan, dan perlahan tapi pasti dia mulai menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu kekuatan baru di bawah mistar gawang Manchester City. Fisiknya yang tinggi dan tegap membuatnya sanggup melakukan gerakan-gerakan lompatan yang sangat gemilang. Dia tidak pernah takut ditendang, disikut, ataupun dijatuhkan. Refleksnya dan kelincahannya juga terlihat saat dia membaca arah bola. Dia sangat terkenal dengan teknik lemparannya yang seringkali membuat serangan balik Manchester City menjadi sangat mematikan. Hal yang paling spesial dari Trautmann adalah kemampuannya menghalau tendangan penalti. Di sepanjang karirnya, dia berhasil menyelamatkan 60% tendangan penalti, dan statistik tersebut merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Selama 3 musim pertamanya di Manchester City, Trautmann menjadi kiper yang ditakuti penyerang-penyerang di Liga Inggris. Kemampuannya sebagai kiper bahkan kadang mendapat tepuk tangan dari fans lawan. Saking hebatnya, Sir Matt Busby, pelatih Manchester United waktu itu, bahkan menyarankan pemainnya untuk tidak memikirkan nama Trautmann saat menendang penalti. Kehebatannya di Inggris waktu itu ternyata tidak mendapat respon yang baik dari pihak Jerman. Dia ternyata tidak pernah diturunkan untuk menjadi kiper tim nasional Jerman. Pihak Jerman Barat pernah memanggilnya untuk masuk skuad Jerman di Piala Dunia 1954. Tetapi perannya adalah sebagai penerjemah untuk skuad Jerman, bukan sebagai seorang kiper. Di tahun 1955, Trautmann mencetak sejarah ketika menjadi orang Jerman pertama yang bermain di final Piala FA. Waktu itu, Manchester City berhadapan dengan Newcastle United. Tapi sayangnya mereka harus kalah 3-1. Setahun kemudian, Manchester City kembali masuk ke final FA Cup. Dan kali ini, Manchester City harus menghadapi Birmingham. Pertandingan tersebut adalah salah satu pertandingan terbaik Manchester City. Di babak pertama, City berhasil unggul 1-0 ketika pertandingan baru berlangsung kurang dari 10 menit. Tetapi pada menit ke-14, Birmingham berhasil menyamakan kedudukan yang bertahan sampai turun minum. Di babak kedua, City tampil perkasa dan berhasil mencetak 2 gol tambahan lewat aksi brilian Jack Dixon dan Bobby Johnstone. City kini memimpin 3-1 atas Birmingham dan menguasai permainan. Sementara itu, Birmingham mengeluarkan semua kemampuannya untuk mengejar ketertinggalan.
Serangan demi serangan datang ke gawang City, tetapi Trautmann tetap konsisten menjadi dinding yang kokoh dan sulit ditembus. Pada menit ke-75, bola menyusur tanah ke arah gawang. Dengan cepat diselamatkan Trautmann dengan melompat ke arah bola. Tetapi di saat bersamaan, penyerang Birmingham, Peter Murphy, juga sedang mengejar bola tersebut dan terlambat menendangnya, sehingga yang ditendang adalah kepala Trautmann, serta lutut kanan Murphy terkena leher Trautmann. Trautmann terlihat sejenak terbaring di lapangan, tak sadarkan diri sampai medis dari City datang untuk menolongnya. Trautmann kemudian terlihat berdiri sambil berkata tidak apa-apa dan memegang leher bagian kanannya. Posisi berdiri Trautmann sudah tidak normal dan tampak bahu kirinya miring serta dia mulai berjalan tertatih-tatih. Trautmann memilih untuk melanjutkan pertandingan dan menahan sakit yang luar biasa. Karena waktu itu, jika dia berhenti, maka City hanya akan bermain dengan 10 orang. Peraturan Piala FA di tahun tersebut tidak ada pemain pengganti. Hal ini tentu akan berdampak bagi kemenangan City yang menyisakan 15 menit lagi. Trautmann bertahan dengan kondisinya dan kembali melakukan penyelamatan demi penyelamatan, bahkan sampai untuk berdiri saja dia sudah harus memegang tiang gawang. Tetapi pengorbanannya membuahkan hasil. City akhirnya memenangkan FA Cup tahun 1956 tersebut. Saat penyerahan medali, Trautmann masih kuat berjalan ke arah pangeran dan ratu. Tapi saat di ruang ganti, Trautmann langsung terjatuh. 3 hari setelah dirawat di rumah sakit, hasil X-ray Trautmann keluar. Dan ternyata terlihat bahwa leher Trautmann saat pertandingan tersebut sudah benar-benar patah. Tersisa 2 otot penyokong yang membuatnya bisa bertahan. Dokter pun berkata jika salah satu dari 2 penyokong ini putus juga, Trautmann akan mati dan tak tertolong. Perjuangan bersejarahnya itu membuat Trautmann menjadi legenda di hati fans Manchester City. Ia kemudian melanjutkan perjuangannya bersama Manchester City dan bermain selama 15 musim untuk mereka. Di usianya yang ke-40, pada bulan Mei 1964, Trautmann memutuskan untuk pensiun setelah bermain sebanyak 545 kali untuk Manchester City. Dia disambut oleh 60.000 penonton dan fans Manchester City yang menyaksikan pertandingan terakhirnya. Trautmann menghabiskan masa tuanya di Spanyol dan dia dianugerahi penghargaan OBE pada tahun 2004 atas upayanya untuk meningkatkan hubungan Inggris-Jerman melalui sepak bola dan Yayasan Trautmann. Dia meninggal pada Juli 2013 pada usia 89 tahun. Dia adalah salah satu simbol abadi bagaimana seorang musuh bisa menjadi kawan lewat sepak bola. Penjaga gawang terbaik dunia asal Rusia, Lev Yashin, ketika diminta menyebutkan nama kiper terhebat yang pernah ada, dia menjawab, hanya ada 2 penjaga gawang kelas dunia. Salah satunya adalah Lev Yashin, dan yang lainnya adalah bocah Jerman yang bermain di Manchester City, Trautmann.